Hai, balik lagi sama gue Dika. Dan kali ini gue bakal nyeritain film Only in the Brief. Film ini diambil dari kisah nyata, yang mana menceritakan tentang sekelompok pemadam kebakaran yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan satu kota dari bencana kebakaran dahsyat. Nah, gimana keseruan ceritanya? Langsung aja gue ceritain guys. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang merupakan pelatih dan juga pengawas pemadam kebakaran hutan. Dia bernama Eric Ritmas, dan saat ini sedang bersiap untuk bekerja. Pada hari itu dia memiliki tugas bersama timnya untuk memadamkan kebakaran di daerah hutan Tonto, yang apinya sudah membakar lebih dari 16.000 hektar. Sebelum pergi dia berpamitan dengan istrinya yang bernama Amanda. Saat di perjalanan dia terlihat menjemput kapten timnya yang bernama Jesse Steve, dan di sana Jesse berpamitan kepada keluarganya sebelum pergi. Setelah itu dia menjemput anggota lainnya yang bernama Chris McKenzie, atau yang sering dipanggil Mac. Kemudian terlihat helikopter yang membawa penuh air menuju ke tempat kebakaran, dan mereka mengkonfirmasi kepada Eric titik mana yang harus disiram. Setelah itu semua muatan air yang dibawa dijatuhkan di titik yang sudah ditentukan. Di sisi lain terlihat tim Eric yang sedang membuat sekat bakar. Di sana mereka bekerja dengan sangat keras, membakar, memotong, dan membuat sekat selebar mungkin, agar api yang diprediksi akan meluas ke sana dapat dihentikan supaya tidak meluas kemana-mana. Namun sialnya cuaca panas di sana semakin meningkat dan arah angin berubah, yang hal itu akan membuat api berputar menuju pemukiman warga di sana. Dengan cepat dia segera melaporkan ke pusat dan meminta izin akan membawa timnya ke bawah untuk membuat sekat bakar baru. Namun ternyata permintaannya ditolak, karena pusat telah memerintahkan regu pemadam tingkat 1 yang akan bertugas memadamkan api yang tersisa. Karena itulah Eric tidak dapat berbuat apa-apa, sebab timnya yang masih tingkat 2 dan masih dalam tahap pelatihan. Tak lama setelah itu tim pemadam tingkat 1 yang dipimpin oleh Smith datang. Kemudian Eric menyarankan agar mereka segera membuat sekat baru di dekat sungai. Namun Smith malah menyepelekannya, karena dia merasa tidak mau diatur oleh regu tingkat 2. Dia malah mengingatkan Eric untuk tetap fokus pada tugasnya, yaitu berjaga di belakang untuk membersihkan sisa pekerjaan regu Smith nantinya. Setelah beberapa jam berlalu, apa yang ditakutkan oleh Eric terjadi. Namun hal itu sudah tidak dapat lagi dihentikan, dan mulai merembet ke beberapa rumah di sana. Terlihat semua orang yang sangat panik dan mengungsi dari sana. Kini setelah beberapa hari kemudian, terlihat seorang pria pengangguran yang bernama Brandon mendapatkan kabar bahwa mantannya yang bernama Natalie telah hamil. Hal itu membuat dia menemui Natalie dan bertanya tentang kehamilannya. Dan ternyata anak yang dikandungnya adalah buah hatinya. Brandon pun berkata akan bertanggung jawab dan meminta maaf kalau sebelumnya dia telah meninggalkannya tanpa alasan yang jelas. Namun Natalie menolaknya, karena dia tidak yakin kalau Brandon akan berubah. Dan dia berpikir kalau Brandon merupakan seorang pengangguran dan pecandu narkoba yang tidak bisa menanggung kehidupan dia dan anaknya. Hal itu lantas membuat Brandon segera pulang dengan perasaan yang sangat kecewa, hingga dia memiliki niat untuk mencuri sebuah ponsel yang tertinggal di dalam mobil yang terparkir. Tapi sialnya dia sama sekali tidak sadar bahwa ada polisi yang sedang berada di sana. Kemudian dia dengan mudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Seminggu setelah itu terlihat Eric yang menemui temannya yang bernama Dwayne, yang ternyata pernah menjabat sebagai ketua pemadam kebakaran pusat. Di sana Eric bercerita tentang kegagalannya memadamkan kebakaran hutan kemarin. Dia juga sangat kesal karena timnya masih tingkat 2, yang membuatnya tidak dapat langsung bertindak dengan cepat. Kemudian Eric meminta tolong kepada Dwayne untuk bisa mendapatkan sertifikasi resmi, agar masalah seperti sebelumnya tidak terulang kembali. 2 hari kemudian Dwayne mengajak Eric menemui wali kota Prescott. Di sana Dwayne yang sangat mengenal wali kota menjelaskan bagaimana keuntungan kalau di Prescott punya tim pemadam tipe 1. Karena dengan adanya tim tipe 1, maka akan sangat sigap apabila adanya kebakaran yang sangat besar, dan juga akan membuat masyarakat sangat berterima kasih kepada wali kota. Dan akhirnya wali kota setuju akan membantu tim Rick. Di sisi lain Brandon akhirnya bebas setelah ibunya membayar uang jaminan sebesar $1.000. Namun Brandon harus diusir dari rumahnya, karena sang ibu sudah sangat kesal dengan tingkah lakunya yang tidak pernah berubah. Waktu pun berlalu dan akhirnya Natalie melahirkan anak Brandon. Kemudian Brandon datang ke rumah sakit dengan cara diam-diam. Di sana Brandon hanya bisa melihat anaknya dari luar ruangan sambil merenung. Karena itulah dia mulai sadar kalau sekarang ini dia merupakan seorang ayah yang harus bertanggung jawab kepada anaknya. Di keesokan harinya Brandon mencoba melamar untuk menjadi tim pemadam kebakaran, yang pada saat itu sedang membuka lowongan. Tanpa diduga ternyata Mac pernah mengajar di kelas EMT yang pernah diikuti oleh Brandon.
dan Mac kurang menyukai Brandon yang merupakan seorang pecandu narkoba. Namun ketika Brandon memberitahukan niatnya untuk mendaftar, tanpa banyak basa-basi Mac langsung menolaknya, dengan alasan sudah tidak ada lagi lowongan. Tapi tiba-tiba saja Eric keluar dan berkata, kalau masih ada satu lowongan yang tersedia. Kemudian Brandon mulai melakukan sesi wawancara dengan Eric. Pada saat itu Eric tahu bahwa Brandon merupakan pecandu narkoba karena kurang fokus. Dan di dalam lamarannya memberitahukan bahwa dia masih dalam bebas bersyarat. Dan akhirnya Brandon berkata bahwa dia telah berhenti. Dan alasannya ingin bergabung di sana adalah putrinya yang baru lahir bernama Michaela. Dia sangat ingin merubah kehidupannya demi masa depan putrinya dan memohon agar Eric dapat memberikannya kesempatan. Setelah itu Eric keluar dari ruangan wawancara untuk meminjam sepatu kepada Mac dan diberikan kepada Brandon. Karena pada saat itu juga mereka langsung melakukan latihan dengan berlari ke puncak. Di sana para anggota baru dan lama dengan mudah mengikuti latihan tersebut. Namun Brandon yang baru pertama kali melakukannya langsung lemas dan muntah-muntah. Hal itu membuat Jesse tidak setuju, karena mereka akan melakukan sertifikasi, dan malah memasukkan Brandon yang sepertinya akan menghambat. Namun Eric mencoba untuk melihat sejauh mana Brandon akan berusaha untuk berubah, dan akhirnya mereka semua sampai di puncak. Di sana Eric berpidato kepada para anggota baru, untuk memikirkan kembali keputusan mereka bergabung jadi anggota pemadam, karena menurutnya menjadi pemadam kebakaran bukanlah hal yang mudah, apalagi setelah mereka mendapatkan sertifikasi, yang akan membuat mereka bekerja dengan lebih keras dan resiko yang sangat besar. Kemudian di saat mereka semua kembali turun, terlihat Brandon yang hampir saja sampai di puncak. Dan ketika semua orang sudah dibubarkan, kini tersisa Eric, Jesse, dan Mac yang sudah menganggap kalau Brandon telah menyerah. Namun ternyata Brandon akhirnya datang dan membuat Eric menjadi sedikit kagum kepadanya setelah Brandon memperlihatkan kalau dia sudah berhasil sampai ke puncak. Namun ternyata Mac tetap saja tidak menyukai kalau Brandon ikut dalam tim. Bahkan dia tidak menerima sepatu yang akan dikembalikan oleh Brandon. Setelah itu Brandon mencoba untuk membeli kebutuhan bayi. Dan Brandon secara diam-diam menaruh semua barang yang telah dia beli di depan rumah Natalie. Dia pun langsung pergi dari sana dan terus melakukannya secara berulang. Pada suatu hari semua anggota tim berlatih membuat jalur api, sambil menjawab pertanyaan dadakan mengenai istilah-istilah kebakaran. Dan ketika Brandon mendapatkan pertanyaan dia salah dalam menjawabnya. Hal itu membuat Eric kesal. Karena kesalahannya dapat membuat semua orang terluka. Karena kesalahannya itu, semua anggota mendapatkan hukuman push up sebanyak 100 kali. Dan hal itu membuat anggota lain sangat kesal. Terutama Mac yang langsung mengolok Brandon tentang anak kandung Brandon. Kemudian Eric langsung melerai dan meminta Brandon agar dapat mengendalikan emosinya. Mereka semua terus berlatih dengan sangat keras di setiap harinya. Semua prosedur pemadaman terus dilatih. Dan juga berlatih cara berlindung dari api dengan membungkus diri menggunakan shelter tahan panas. Di sana Eric juga terus menjelaskan kalau shelter merupakan satu-satunya alat untuk mereka dapat bertahan hidup apabila terjebak di tengah-tengah kebakaran. Kemudian setelah itu Duane menelpon dan memberitahukan kalau sebentar lagi tim Eric akan dievaluasi untuk mengatasi sebuah kebakaran di Gunung Chirichua. Duane juga meminta agar tim Eric bersiap dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kabar itu langsung Eric beritahukan kepada anggotanya, yang membuat mereka sangat senang. Karena saat ini mereka memiliki kesempatan untuk menjadi regu tingkat 1. Di keesokan harinya mereka semua pun akhirnya berangkat. Di tengah perjalanan Mac mengancam Brandon untuk tidak membuat ulah pada saat evaluasi nanti. Karena Mac tidak ingin kalau sampai gagal mendapatkan sertifikasi. Namun Brandon menanggapi hal itu dengan santai dan biasa-biasa saja. Dan akhirnya mereka semua sampai di base camp pegunungan Chirichahua. Di sana semua anggota diberikan arahan mengenai cuaca dan titik-titik mana saja yang harus mereka hadapi. Kemudian datanglah seorang pengamat yang bernama Hayes. Ia akan menilai kinerja tim Eric, sekaligus akan menentukan lulus atau tidaknya sertifikasi mereka. Ketika mereka sudah sampai di tempat yang ditentukan, tim Eric langsung membuat sekat bakar. Di sana Hayes yang mengamatinya merasa sangat puas dengan tim Eric yang bekerja dengan sangat cepat. Kemudian Eric memastikan arah api. Dia juga bertanya kepada pusat mengenai kondisi angin, agar dia bisa menentukan seberapa lama api itu akan sampai ke tempat mereka. Dengan semua pengalaman yang dimilikinya, Eric memerintahkan timnya untuk membuat sekat baru di sisi gunung, sebagai upaya meminimalisir kobaran api yang akan datang. Namun Hayes tidak setuju dengan ide tersebut, karena menurutnya api akan tetap turun dengan cepat. Hayes juga sangat yakin, karena dia memiliki pengalaman 40 tahun dalam dunia pemadaman. Namun Eric tidak menghiraukannya, dan berkata agar Hayes tidak ikut campur, dan fokus pada tugasnya sebagai pengamat. Dan akhirnya tim Eric membuat sekat baru pada titik yang sudah ditetapkan.
Kemudian Mac dan Brandon langsung membakar sisi hutan di luar sekat itu. Dan mereka terus mengawasi perkembangan api sampai malam hari. Hingga akhirnya ide Eric berhasil. Akan tetapi di samping itu Eric merasa bersalah. Karena sempat marah dan emosi kepada Hayes. Dan dia khawatir Hayes yang kecewa akan memberikan nilai buruk untuk timnya. Kemudian kini Eric sudah berada di Fresco dengan perasaan yang sangat gugup. Karena dia sangat khawatir dengan perilakunya yang tidak sopan kepada Hayes sebelumnya. Bahkan saat Dwayne menelpon untuk mengkonfirmasi hasilnya, Eric langsung menutup telepon tersebut karena takut timnya tidak lulus sertifikasi. Dia juga melampiaskan perasaannya dengan mematahkan kursi di ruang kerjanya. Tidak lama kemudian datanglah Dwayne ke sana. Lalu Eric langsung menceritakan apa yang telah dia lakukan kemarin. Namun ternyata hal itu tidak menjadi masalah. Dan kemudian Eric memerintahkan semua anggota timnya untuk mempraktekkan bagaimana cara berlindung di shelter. Dwayne sangat bangga di sana karena anggota tim Eric sangat sepadan dalam melakukannya. Dan akhirnya mereka semua sangat bahagia karena pada akhirnya mereka semua menjadi regu pemadam tingkat 1. Di sana Eric memberikan sebuah nama untuk timnya, yaitu pemadam kebakaran Granite Mountain. Bukan hanya itu saja, akhirnya Brandon mendapatkan semua jawaban atas usahanya. Terlihat Natalie yang akhirnya membukakan pintu dan mempertemukannya dengan Michaela. Di sana Brandon memberitahukan kepada Natalie bahwa dia sudah bergabung dengan pemadam kebakaran. Dan hal itu membuat Natalie sangat bangga kepada Brandon. Saat Brandon akan menggendong anaknya, dia tidak jadi melakukannya karena tubuhnya sangat kotor. Tetapi Natalie tetap memberikan Michaela hingga membuat Brandon terharu. Beberapa hari kemudian, terlihat perayaan besar-besaran yang akan dilakukan di kantor. Di sana Eric memberikan pidatonya tentang timnya, yang kini sudah resmi menjadi regu pemadam tingkat 1. Dia juga membagikan seragam baru kepada semua anggota. Terlihat juga Dwayne yang memberikan Eric sebuah kursi baru, yang membuat Eric sangat senang dan langsung menerimanya. Pada saat itu semua orang terlihat sangat bergembira, kecuali Mac yang terlihat sangat murung. Lalu datanglah Brandon, yang bertanya kepada Mac apa yang sedang terjadi. Ternyata Mac diputuskan oleh pacarnya yang sudah memiliki kekasih baru, dan juga dia diusir dari rumah pacarnya. Mendengar semua itu, Brandon langsung menawarkannya untuk tinggal bersamanya. Mac sangat tidak menyangka, walau dia selalu memberikan perlakuan tidak baik kepada Brandon, Brandon malah mengajaknya untuk tinggal bersama. Kini hubungan Mac dan Brandon semakin membaik dari hari ke hari. Setelah 9 bulan, kini mereka berdua sudah menjadi sahabat yang sangat dekat. Dan Mac juga mencoba untuk menjadi paman yang baik, dengan mempersiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan Michaela. Mac ternyata sudah menyingkirkan semua barang yang dapat membahayakan Michaela. Namun tetapi bahaya yang sebenarnya yaitu ketika Michaela mengalami demam, karena Mac dan Brandon tidak memiliki pengalaman dalam mengatasi demam pada anak, yang hal itu membuat mereka sangat kewalahan. Namun beruntungnya, Jesse dan temannya datang dengan membawa istrinya, sehingga Michaela dapat lebih tenang di tangan mereka yang lebih berpengalaman. Kini mereka harus menjalankan tugas memadamkan api, yang disebut dengan Dragon Fire di Arizona. Di sana tim Eric mendapatkan tugas untuk memadamkan api di bagian utara, dan mengarahkannya ke ngarai. Lalu kemudian mereka membuat sekat bakar, dan membakar bagian dalam sekat dengan obor solar yang biasa mereka gunakan. Di sana hampir saja Brandon harus kehilangan nyawanya ketika dia terjatuh saat akan kembali. Namun beruntungnya ada Eric yang langsung menariknya dari sana. Pada sore harinya usaha mereka menyudutkan api ke ngarai berhasil, dan hal itu membuat semua orang sangat senang dengan hal itu. Kemudian setelah mereka semua selesai dengan tugas sebelumnya, akhirnya mereka semua diliburkan. Terlihat Brandon yang memanfaatkan hari liburnya itu untuk bersantai bersama anak dan istrinya di taman. Tapi tiba-tiba saja Natalie melihat kepulan asap yang sangat besar, dan hal itu juga membuat semua anggota yang sedang libur langsung dipanggil kembali oleh Eric. Ternyata asap tebal itu berasal dari pegunungan, dan kebakaran itu dipanggil dengan nama The Door Fire. Kemudian Eric memiliki perintah untuk membagi menjadi 6 regu pemadam yang akan dikirim ke sana, sementara tim Eric akan dipimpin oleh Jesse. Kebakaran itu mendapatkan bendera merah, yang menandakan bahwa cuaca di lokasi sangatlah berbahaya, yang dapat menimbulkan api besar dadakan. Kini terlihat Jesse yang membawa seluruh anggotanya ke bagian utara. Mereka memiliki tugas untuk membuat sekat bakar di daerah dekat pohon yang memiliki usia 2000 tahun. Dan semua anggota mulai mengerjakan tugasnya masing-masing dengan arahan dari Jesse. Kemudian bagian luar dibakar, yang membuat api tersebut langsung menuju titik kebakaran. Di sana mereka mencoba memadamkan api di sebuah pohon dengan memotong pohonnya. Mereka semua bekerja keras untuk memadamkan api di sana,
yang akhirnya api dapat dihentikan. Kemudian mereka merayakan dengan berfoto bersama di bawah pohon juniper yang umurnya 2000 tahun itu. Namun sialnya ketika akan pulang, Brandon harus digigit oleh seekor ular berbisa yang membuat dia harus dilarikan ke rumah sakit. Beruntungnya dia dapat ditangani dengan segera, sembari ditemani oleh Meg di sana. Ternyata Meg dan teman-temannya telah berhasil memburu ular yang telah menggigit Brandon. Tidak lama kemudian datanglah istri Brandon dan ibunya, yang sangat bangga akan keberhasilan Brandon dan timnya yang telah menghentikan kebakaran. Namun ternyata ibu Brandon sangat khawatir kepadanya dan menyarankan untuk mencari pekerjaan lain untuk menafkahi istri dan anaknya. Dan di malam berikutnya, di saat Brandon sudah memikirkannya, dia memutuskan untuk menemui Eric dan memberitahukan niatnya untuk berhenti. Dia juga sangat berterima kasih kalau selama ini telah diberi kesempatan oleh Eric. Brandon juga berkata kalau niatnya keluar karena demi putrinya, dan dia ingin mencari sebuah pekerjaan yang tidak terlalu beresiko. Kemudian Eric merasa sangat kecewa dan tidak ingin Brandon keluar dari timnya. Hal itu membuat Brandon tidak bisa berbuat apa-apa dan harus tetap menjadi regu pemadam bersama Eric. Kemudian Eric menceritakan hal itu kepada istrinya. Namun ternyata Amanda merasa kecewa kepada Eric karena telah merampas hak milik orang lain untuk memilih jalan hidupnya. Menurut Amanda, hal itu membuat rumah tangganya sudah tidak diperhatikan oleh Eric, sehingga mereka tidak memiliki anak. Dan setelah perdebatan itu akhirnya Amanda pulang, dan Eric pergi ke rumah Dwayne untuk menenangkan dirinya. Kemudian sampailah Eric di rumah Dwayne. Di sana Dwayne berkata kalau keluarga harus dibina secara baik-baik, dan dia juga memberikan saran kepada Eric untuk menghentikan ambisinya, karena saat ini semua yang diinginkannya telah tercapai. Kemudian setelah itu terlihat Eric yang pulang ke rumah, dan meminta maaf kepada Amanda. Dia berjanji kepada Amanda bahwa tahun ini akan menjadi tahun terakhirnya menjadi seorang pemadam. Di pagi harinya Eric mendapatkan telepon bahwa telah terjadi kebakaran di Bukit Yarnell akibat sambaran petir semalam. Kemudian Eric langsung menyiapkan timnya dan bergegas menuju titik lokasi kebakaran. Di perjalanan dia menceritakan niatnya untuk berhenti kepada Jesse. Dia juga meminta kepada Jesse untuk menjadi penerusnya. Dan akhirnya tibalah mereka di base camp. Di sana sudah ada 3 regu pemadam yang sudah mendapatkan arahan. Tim Eric akan menghadang api di bagian barat, dan mereka sudah disediakan tempat aman di peternakan jika sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Mereka semua akan bertugas untuk memadamkan api di beberapa titik. Dan ketika semua penduduk telah dievakuasi, barulah mereka akan menjalankan tugasnya. Kini mereka semua menjalankan misinya. Tim Eric menuju barat mendaki bagian bukit untuk membuat sekat pengamanan. Ketika mereka telah sampai di tempat yang dituju, Eric membagi tim menjadi 3 kelompok yang akan ditugaskan menurut bagiannya masing-masing. Eric sendiri akan mengamati kondisi api dan cuaca. Setelah itu Eric memerintahkan Jesse untuk melakukan pembakaran. Dan Eric meminta maaf kepada Brandon atas keegoisannya semalam. Dan dia akan memberikan apapun yang sekiranya diinginkan oleh Brandon. Namun tiba-tiba saja datanglah sebuah pesawat yang menyiram api yang telah dibuat oleh tim Eric, karena ternyata pesawat itu mendapatkan lokasi yang salah. Hal itu membuat Eric merubah rencananya dengan meminta Brandon menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk memantau api, dan sementara anggota lain akan membuat galian baru di bukit selanjutnya. Kini terlihat Brandon yang sudah sampai di tempat yang dituju. Di sana dia langsung melakukan pengamatan dengan mengukur suhu dan kecepatan angin, dan setelah itu dia melaporkannya kepada Eric. Pada awalnya cuaca di sana masih dapat dikatakan normal, namun tiba-tiba saja Brandon sadar kalau kondisi angin tiba-tiba saja berubah. Hal itu langsung terlihat dengan kobaran api yang dengan cepat menuju ke arahnya. Hal tersebut tentu saja membuat Brandon sangat panik. Kemudian Eric dan Jesse memerintahkan Brandon untuk segera pergi dari sana. Tapi sialnya karena api yang sangat cepat merambat, hampir saja membuat dia terperangkap di tengah kobaran api yang sangat besar. Kemudian Eric mendapatkan peringatan dari base camp kalau api sudah melewati batas pertama, yang membuat tim Eric diperintahkan untuk mundur ke tempat aman. Di sisi lain terlihat Brandon yang kewalahan untuk mencari jalan keluar karena asap yang semakin tebal dan hawa yang semakin panas. Beruntungnya seseorang dari tim lain mendengar posisi Brandon dari radio dan langsung menjemputnya dengan mobil. Setelah itu Brandon langsung ikut dengan tim lain untuk mengamankan diri ke base camp utama. Sementara itu kini tim Eric sudah sampai di bukit aman. Dan di atas sana Eric dapat melihat kobaran api yang dengan cepat melahap semua yang dilewatinya. Sementara itu ternyata pesawat besar yang membawa air tak kunjung tiba. Hal itu membuat Eric melapor kalau dia dan timnya akan turun ke peternakan dan akan mencoba memadamkan api dari sana. Di sisi lain terlihat Brandon yang mendengar
kalau angin berhembus sangat cepat menuju barat dan api sudah melewati batas ketiga. Sialnya kini api sudah sampai duluan ke peternakan, sementara Erik dan timnya masih sangat jauh untuk sampai ke sana. Hal itu membuat Erik segera meminta anggotanya untuk membuat titik penyebaran sebagai upaya penyelamatan diri, karena pada saat itu mereka sudah tidak memiliki pilihan lain. Di sana mereka semua dengan sigap mencoba bertahan, dengan memotong dan membersihkan semua pohon. Erik melaporkan kondisinya kalau mereka terjebak di tengah kobaran api, dan meminta agar pesawat besar yang membawa air segera dikirim ke sana. Kini mereka semua sangat panik, diiringi dengan asap tebal yang sudah menyelimuti sekitar mereka. Dan sialnya hal itu membuat pesawat tidak dapat melihat jelas di mana posisi tim Erik berada, sehingga air tidak jadi dijatuhkan. Erik hanya bisa melaporkan kalau timnya sudah sangat terkepung oleh api. Kemudian Brandon yang mendengarnya di radio langsung paham dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh teman-temannya sekarang. Brandon hanya bisa berharap akan ada keajaiban yang datang menolong teman-temannya. Di sisi lain, Erik memerintahkan kepada anggotanya untuk melakukan upaya terakhir, yaitu membungkus diri mereka dengan menggunakan shelter. Akhirnya bantuan datang setelah api padam sepenuhnya. Akan tetapi mereka hanya melihat abu di mana-mana. Dan ketika mereka menuju ke titik lokasi, akhirnya mereka menemukan seluruh tim Granite Mountain yang sayangnya telah tewas terpanggang. Di sisi lain, Brandon yang mendengar berita itu dari radio langsung menangis dengan sangat sedih. Kini seluruh anggota keluarga dari tim itu langsung diberikan kabar atas terjadinya insiden tersebut. Pada awalnya mereka hanya tahu ada satu orang yang selamat. Dan ketika Brandon hadir di hadapan mereka, seluruh anggota keluarga itu langsung kehilangan harapannya. Kemudian Brandon yang tidak kuat melihat kesedihan keluarga teman-temannya langsung pergi dari sana dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian datanglah Amanda yang menghampirinya dan berkata kalau semua itu bukanlah salah Brandon. Di akhir film terlihat Amanda yang sudah rela atas kepergian Erik setelah 3 tahun berlalu. Sementara itu Brandon selalu mengenang teman-temannya dengan berkunjung ke pohon juniper yang dulu mereka selamatkan. Granite Mountain merupakan tim pemadam kebakaran yang berhasil mencapai status elit tipe 1. Dan sejak berdiri tahun 2008, mereka telah berhasil menyelamatkan ribuan hektar kebakaran hutan nasional. Kemudian, cerita pun akhirnya selesai. Jangan pernah remehin pemadam kebakaran, guys, karena mereka selalu bertaruh nyawa. Terkadang hanya gara-gara kecerobohan kita, mereka harus mengorbankan nyawanya. Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat setelah nonton film ini, guys? Komen ya. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Tunggu cerita seru selanjutnya. Gue pamit dulu. Dadah semuanya.